Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Tiarhan, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nafal Jaruli Mahendra, absen 28. Perkenalkan, nama saya Pilwa Jarati, absen 2. Perkenalkan, nama saya Fahri Aris Purnomo, absen 12. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tentang Kerajaan Tarumanegara. Selamat menyaksikan. Dadah. Masa berdirinya Kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Raja Jayasingawarman. Ia mendirikan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 Masehi, setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman yang ke-8. Ia berkuasa selama 24 tahun hingga 382 Masehi. Setelahnya pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Damayawarman. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang masa kejayaannya juga. Masa kejayaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman. Ia merupakan raja ketiga. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura. Nah, pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam. Perekonomian di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Wow, kurang keren apa lagi coba ini? Nah, penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya pula, ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai dan meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Wow, itu kurang apa lagi coba? Wah. Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat dan diperkirakan terletak di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisade, tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat. Purbacara memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara berada di daerah Bekasi. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara akhirnya bubar setelah wafatnya Raja Linggawarman 669 Masehi. Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki, melainkan 2 anak perempuan. Tahta Tarumanegara akhirnya diwariskan kepada menantunya, yaitu Tarus Bawa. Setahun setelah tahta diwariskan, Tarus Bawa justru memindah pusat pemerintahan dan mengubah nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada 670 Masehi. Situasi ini dimanfaatkan oleh Wretikadayun untuk melepaskan wilayahnya dari cengkraman Tarumanegara. Wretikadayun adalah pemimpin Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan saat itu merupakan suatu wilayah taklukan Tarumanegara tahun 670 Masehi atau bertepatan dengan didirikannya Kerajaan Sunda oleh Tarus Bawa. Nantinya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galudi dipersatukan oleh Jayadewata. Pada masa Jayadewata, gabungan Kerajaan Sunda dan Galudi diperkenalkan dengan nama Kerajaan Pajajaran. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kehidupan di bidang politik pada Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja di Rajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Gomati. Pada tahun 397 Masehi, Raja Purnawarman membangun ibu kota kerajaan baru di Sundapura. Nah, Raja Purnawarman ini adalah raja ketiga yang memiliki kekuasaan besar dan juga sangat berpengaruh serta memiliki beragam kebijakan. Kekuasaan raja di Kerajaan Tarumanegara dilambangkan dengan cap telapak kaki pada Prasasti Ciareteun, Prasasti Jambu, dan Prasasti Cianteun. Menurut Pustaka Nusantara, kekuasaan Purnawarman meliputi 48 raja daerah yang membentang dari Salanegara atau Raja Tapura yang sekarang di daerah Teluk Lada Pandeglang hingga Purwalingga yang dimana sekarang namanya adalah Purbalingga. Hingga akhirnya kekuasaannya
Tarumanagara hanya memiliki 12 orang raja saja. Lalu di sini kita juga mempelajari tentang sistem pemerintahan kerajaan Tarumanagara, yaitu sistem kerajaan pada Tarumanagara adalah monarki absolut atau kekuasaan tertinggi. Terdapat pada pemimpin kerajaan secara etimologi monarki, berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang artinya satu dan archein yang artinya pemerintah. Jadi, monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu penguasa yang dalam sistem kekuasaan Tarumanagara disebut dengan raja. Lalu, monarki adalah sistem pemerintahan kerajaan juga. Lalu, menurut sejarah, sistem ini sudah ada sejak abad ke-19 dan merupakan sistem pemerintahan tertua di dunia. Nah, pemerintahan dengan sistem monarki absolut pada kerajaan Tarumanagara, yakni ketika raja yang berkuasa mengundurkan diri atau meninggal, maka yang jadi pewaris tahta adalah putra mahkota yang telah diberikan kewenangannya. Lalu di sini kita juga akan mencari tahu tentang pemimpinnya saja. Dan ada Jayasingawarman, yaitu adalah pendiri kerajaan Tarumanagara yang memerintah antara 358 Masehi sampai 382 Masehi. Baginda adalah seorang maharesi dari Salapayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Lalu raja keduanya yaitu adalah Dharmawarman, mulai dari tahun 382 Masehi sampai 395 Masehi. Beliau adalah raja kedua dari kerajaan Tarumanagara yang memerintah. Lalu beliau adalah anak dari Jayasingawarman, raja pertama. Ia dipusarakan di tepi kali Candrabaga, namanya hanya tercantum dalam naskah Wangsakerta. Lalu yang ketiga adalah Raja Purnawarman, yang dimana ada dia raja ketiga. Lalu yang keempat adalah Wisnuwarman. Lalu juga ada Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, dan juga ada Sudawarman juga. Lalu yang raja ke-10 adalah Hariwangsawarman yang dimulai dari tahun 639 Masehi sampai 640 Masehi. Lalu raja ke-11 adalah Nagajayawarman dan yang terakhir adalah Linggawarman, yang dimana masa pemerintahannya mulai dari 666 Masehi hingga 669 Masehi. Kehidupan budaya, maksudnya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu memengaruhi kehidupan budaya kerajaan Tarumanagara. Pengaruh ini berupa sistem dewa-dewi bahasa dan sastra mitologi Hindu yang banyak ditemukan dalam prasasti-prasasti Tarumanagara adalah Airawata. Bukti berdirinya kerajaan Tarumanagara seperti A. Prasasti Tumbuh ditemukan di Kampung Batu Tumbuh Desa Tumbuh dekat Tanjung Priok, Jakarta. Bertuliskan inskripsi yang dikeluarkan oleh Purnawan dalam 5 baris tulisan beraksara Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. B. Prasasti Ciaretung. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Cireteung, Hilir, Cipung Bulang, Bogor. Prasasti ini terdiri atas 2 bagian, yaitu inskripsi A yang bertuliskan 4 baris tulisan beraksara Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Dan juga ada inskripsi B yang terdiri atas 1 barisan tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Beberapa sarjana telah berusaha membaca inskripsi B, namun hasilnya belum memuaskan. Ada juga prasasti kebun kopi, prasasti Muara Cianten, prasasti Jamu atau pasir kelangkeak, prasasti Sidang Hyang atau Lebak, prasasti pasir Awi, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kehidupan sosial kerajaan Tarumanagara. Sebagai kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu, Tarumanagara menjalankan upacara sedekah yang menyembelih 1000 ekor sapi yang diserahkan kepada kaum Brahmana, kaum tertinggi pada masanya. Upacara tersebut dilaksanakan pada tahun 417 Masehi setelah penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga dilaksanakan selesai. Nah, menurut prasasti, tugu saluran tersebut dibuat untuk menghadapi bencana banjir dan melindungi para petani. Kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanagara didasarkan pada bidang pertanian.
Menurut catatan Fahim, pada abad 5 Masehi, aspek kehidupan itu meliputi pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan antara lain berupa julap, badak perak, dan kulit penyu. Dari prasasti itu kita bisa mengetahui bahwa Raja Purnawarman sangat memperhatikan bidang pertanian.有老有这个